recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru bismillah sudah suara motor duluan yang masuk. Baiklah, ini natural namanya kan, tidak by design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini hari 29 Mei 2022 bermakna masih dalam bulan Syawal lagi. Mungkin dalam 2-3 hari lagi ikut. Erofo taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Izinkan saya melanjutkan apa ini chapter kedua menyangkut filosofi of life dengan the mind theme. Tema utamanya Abuda, itu akademik, budaya dan agama. Jadi kalau di Malaysia jadi Abu gitu, akademik, budaya dan ugama kan pakai U dan A ya. Oke, sekarang topiknya adalah tentang bagaimana budaya kita di dalam eee, menyelenggarakan kegiatan agama, ya kan. Saya ingin menyorotin soal banyaknya pengajian-pengajian di masjid-masjid, baik kajian subuh di weekend misalnya, atau Jumat atau Kamis malam Jumat misalnya, ataupun perayaan hari-hari besar Islam lainnya, baik itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya kan, dan lain-lain. Nah, apa yang menarik perhatian saya sebagai seorang akademisi dan juga kebenaran saya pernah menjadi ketua atau pengurusi masjid ya, di sini di Indonesia disebut Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Saya melihat ada sesuatu yang secara persepsi publik atau masyarakat Islam di satu komunitas, taruhlah di perumahan, itu di satu sisi mereka by spirit of religion, misalnya ingin atau ingin memperingati Maulid Nabi misalnya. Tentu saja bagus ya, tujuannya untuk mengenang kembali tentang sosok seorang rasul utusan Allah terakhir yang paling famous, bahkan diharamkan nabi-nabi dan umat lain masuk surga sebelum umat beliau, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita ini kan adalah umat akhir dari semua umat yang sudah pernah ada di muka bumi ini. Tetapi ketika memperingati Maulid Nabi, tentu ingin mengetahui tentang profilnya, kembali akhlak beliau, ajaran-ajaran beliau dan sebagainya. Tapi ada yang unik yang saya selalu lihat dalam budaya di Indonesia lah, nggak tahu kalau di Malaysia, di Singapura mungkin eh, mungkin beda, eee, atau beda sedikit atau tidak beda sangat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, eee, unik sih sebenarnya. Misalnya, memperingati Maulid, oke. Nah, seringkali pengurus-pengurus masjid itu mengundang penceramah atau dai itu yang dianggap populer lah, bila perlu dikenali secara nasional, lewat television, lewat YouTube dan lain-lain. Sehingga pengurus masjid itu merasa, kalau bahasa orang Jakarta, merasa dalam tanda kutip keren karena bisa menghadirkan dai kondang, penceramah terkenal gitu kan. Kalau dihitung-hitung bagi orang yang udah hidup 50 tahun, 60 tahun umur di satu komplek perumahan apapun di luar komplek perumahan, mungkin masjid yang dia tinggali yang dekat dengan rumah dia, dia mungkin sudah menghadiri puluhan, ratusan kali majelis yang mengundang juga puluhan atau ratusan dai, penceramah kondang, setengah kondang, atau kurang kondang. Pertanyaannya, masihkah kita mengingat apa sebenarnya yang mereka sampaikan yang puluhan atau ratusan orang yang berbeda-beda itu, baik kondang, setengah kondang, atau kurang kondang, atau malah kondangan gitu kan. Hampir tidak diingat dengan cukup baik, kecuali satu 2 statement ataupun
eee, ajaran ataupun insight yang mereka sampaikan, itu satu perkara. Artinya apa? Bahwa dakwah dengan cara mengundang orang bicara berbasis popularitas, berbasis gelar akademik yang panjang lebar dan lama kayak coki-coki, berbasis, ini aksesoris gitu kan. Saya nggak usah sebut nanti salah, takut salah aksesorisnya apa. Jadi, eee, itu tidak meninggalkan bekas secara signifikan di komunitas yang mengundangnya, karena beberapa sebab yang pernah saya dengar dari orang yang lebih pandai dari saya. Yang pertama, baik yang mengundang maupun yang diundang, itu fokusnya pada popularitas dan heboh atau istilahnya, tren, viral gitu. Jadi akhirnya dapatlah si tren, si viral itu pada masa-masa itu, gitu. Yang pengurusnya menjadi dianggap, berhasil atau apa pun namanya. Kan sudah dibilang oleh Rasulullah, "Kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan," gitu. Jadi yang kedua, eee, kadang-kadang, eee, fokusnya pada berapa banyak, jamaah yang hadir. Makin banyak, makin, sesak, dianggap makin sukses. Nah, mungkin ada lagi hal lain, bahwa pada masa itu, kepada hadirin itu dapat apa? Apa cuma dapat aqua gelas aja? Apa dapat teh botol juga? Sorry ya nyebut merek dikit. Atau mendapatkan kuih-muih, ya dapat snack. Malah makan makan dapat makan, makan nasi biryani atau makan nasi kotak atau apalah. Mungkin makin banyak tersedia, makin makin dianggap. Ini persoalannya, kemudian pertanyaannya, apakah yang diselenggarakan sudah berpuluh ratus kali itu ada bekasnya nggak? Ada nggak sebuah yang jadi pelajaran, jadi satu ingatan, jadi satu way of life? Nyatanya mungkin tidak sampai 2-3% saja, kalaupun itu ada. Nah, yang lebih unik lagi adalah ketika memperingati kelahiran Rasulullah itu sendiri, itu saya melihat temanya. Temanya menggali kembali keteladanan Rasulullah SAW untuk kehidupan sehari-hari. Temanya menarik kan? Oh, sangat menarik. Ah, tapi sambutannya sudah banyak banget, ya okelah sambutan nggak soal itu haknya masing-masing pengurus dan ketua. Dai-nya pun datang sudah dengan sambutan yang macam-macam ya, ada yang bawa kadang-kadang untuk entertainment dan segala macam. Kita susah menghindari zaman sekarang juga. Tapi yang paling lucunya ketika membicarakan tentang akhlak adab Rasulullah, justru ketika topik itu sedang dibicarakan, pada masa yang sama pula sedang dipraktekkan yang sebaliknya. Itu yang menarik bagi saya. Contohnya apa? Contohnya ketika jamaah mulai datang, itu oleh panitia, oleh komite lah, oleh penyelenggara, oleh kalau di Malaysia Setiausaha atau jawatan kuasa gitu kan, IJK gitu kan. Itu sudah menyiapkan, kasih box kan, ada minuman, ada kuih, setiap datang dikasih masuk dalam masjid, kemudian, kotaknya taruh di hadapan dan sebagainya. Setelah welcoming speech segala macam, kemudian, penceramah memulai topik menteladani akhlak Rasulullah bla bla bla. Nah, tapi yang lucunya ketika penceramah mulai berbicara, menyampaikan, ini jamaah pun mulai membuka kotak kuih-muih. Jadi apa yang terjadi adalah yang ceramah-ceramah, yang ngunyah-ngunyah. Jadi ustadz di podium berceramah, jamaah yang mendengar mengunyah. Jadi sebenarnya ini sedang mempraktekkan keteladanan Rasulullah, majelis taklim ala Rasulullah atau bagaimana sebenarnya? Ini kan tidak adab. Masa ya dengar ceramah agama sambil ngunyah-ngunyah? Karena Pak penceramah pengen ngunyah juga nggak bisa. Dia harus bicara terus.
paling dia minum ya. Jadi coba lihat fenomena ini, di satu sisi temanya, topiknya ingin meneladani Rasulullah, tapi di sisi yang sama pula sedang mempraktekkan yang tidak ada. Con bukan hanya contoh ya, bahkan bertentangan itu. Karena itu tidak adab kan. Masa kemudian kita datang ingin mendengar ceramah agama, tapi dengarnya sambil ngunyah-ngunyah. Tentu ada yang bertanya, "Emang nggak boleh? Emang itu dosa? Emang itu haram?" Nah, itu sudah lain lagi ranahnya. Ini ranah behaviors ya. Ini ranah akhlak, ranah adab. Jadi tentu harus kita batasi di sini, pembahasan pembicaraan ini. Jadi, sekali lagi coba cek lagi lah, apa yang kita lakukan sekarang ini benar nggak sesuai dengan adab-adab di dalam agama, atau budaya yang sebelumnya sudah biasa kita ulang-ulang lagi. So, hati-hati loh. Banyak orang yang membenarkan yang biasa atau kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Ini masalahnya. Nah, jadi kayak pada episode sebelumnya tentang azan yang teriak di mana-mana dengan volume macam-macam, dengan kadang-kadang sudah lebih 15 menit baru azan, orang lain sudah sholat, itu kan membenarkan yang biasa. Tapi apa betul itu boleh kita biasakan yang seperti itu? Nggak benar. Nah, jadi kembali ke tadi, kita selama ini melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip bermotif atau bersemangat religi, agama, tapi dengan cara atau budaya yang tidak seleri atau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan itu. Sekali lagi ini sekedar sharing dari pengalaman yang ada di sekitar kita, maklumlah ini sudah mau masuk umur 60 mungkin banyak hal yang dilihat, dirasakan, dialami yang tentu saja tidak 100% sayalah yang paling benar. Semuanya yang benar hanya dari Allah, kekhilafan, kekurangan tentu milik kita semua. Terima kasih daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. See you next edition.